Pria ini titka hati-hati jatuh ke bawah. Pewarna di tangannya dilemparkan ke kuburan gadis ini. Pria ini panik langsung lap fotonya. Mulut terus omong, maafkan saya. Maafkan saya. Saya minta maaf, saya tidak sengaja. Tidak menyangka yang aneh telah jadi. Gadis di foto melihat ke pria ini. Dia langsung terkejut. Apakah kau sedang cari suaminya? Jangan, saya tidak cocok sama kamu. Saya suka judi, suka minum, suka main cewek. Maafnya, Nyonya Fuong. Pria ini bernama Tuong Tin Duong. Periode Tan Min, seluruh keluarga datang mengunjungi makam kakek. Sekeluarga dia suka main judi. Bahkan kakek di sini juga sama seperti mereka. Karena itu mereka ambil kesempatan ini. Mohon pada kakek bantu mereka bisa berubah hidupnya. Mendapatkan banyak uang. Sebelum pergi Tin Duong juga bakar buka buat kakek. Berharap kakek akan nolong dia. Tidak menyangka jatuh. Jadi baru melihat adegan tadi. Sampai malam, kakek Tin Duong muncul. Kakek mencari aku kan? Ayah aku di kamar samping. Pertama Tin Duong berpikir kakek datang mau bawa dia pergi. Tapi kakek kasih tahu Tin Duong. Keluarga Tuong ini suka main judi. Tidak ada orang benar. Sekarang dia akan bereinkarnasi. Sebelum pergi, dia mendapatkan buku dari Tin Duong. Dan dia berpikir harus bantu cucunya. Kasih Tin Duong 2 nomor pasti akan menang. Satu adalah 248, yang satu lagi adalah 369. Setelah itu kakek langsung hilang. Besok ketika Tin Duong pergi kerja, melihat nomor lemari dia berubah menjadi 248. Dan kata sandi adalah 369. Membuat Tin Duong percaya pada mimpi semalam. Saat ini rekan punya Tin Duong melihat 6 kuda di koran. Bukan yang sakit juga yang cacat. Merasa tidak ada harapan. Suruh Tin Duong jangan beli kuda itu. Tapi dia bilang jika semua itu ikut main, pasti dia akan menjadi orang kaya. Cepat harus pergi, sekarang lagi macet. Ada apa dengan dia? Orang BG. Sangat sulit Tin Duong baru mendapatkan taksi. Tidak menyangka baru naik ke taksi. Sopir sudah mau istirahat. Ada masalah di rumah. Tin Duong langsung ambil kartu polisi. Suruh Atan pilih masuk ke kantor polisi atau antar ke pacuan kuda. Atan tidak berdaya harus anterin dia. Tapi baru tengah jalan, sopir mendapatkan informasi. Ibu Atan mau bunuh diri di rumah sakit. Atan langsung tinggalkan Tin Duong di samping jalan. Pada saat itu kompetisi kuda telah dimulai. Tin Duong menggunakan handset untuk mendengar info dari radio. Tentu saja game pertama 248. Tin Duong tahu dia pasti tidak bisa menang hadiah besar. Tapi dia ingin masih ada 369 belum main. Dia masih punya kesempatan. Dia langsung lari ke kompetisi kuda. Ahinria datang tepat waktu. Tidak menyangka ketika giliran dia. Nenek di depan mulai aneh. Apakah Tin Duong berhasil memasang taruhan? 300 Rp lebih. Tin Duong jatuh-jatuh dalam keputusasaan. Karena kakek bilang sama dia dengan jumlah angka ini akan menang. Sangat sulit dia baru bisa ke tempat beli lote di titik terakhir. Ini adalah pertama kali dalam kehidupan ini. Tin Duong menang dengan uang segede ini. Awalnya, dia yakin bahwa kemenangan ada di tangannya. Tiba-tiba nenek di depan Tin Duong. Beli ratusan tiket lote di saat penting. Ketika giliran dia sudah tidak bisa lagi. Tin Duong hancur. Pada saat itu nenek itu teriak. Ya ampun 369. Saya menang. Saya menang banyak uang. Tin Duong menangis. Karena dalam tengah jam, dia terus hilang 2 kesempatan. Kamu coba pikir sangat menyesalkan. Tin Duong marah pergi ke makam kakek.
Dia mohon pada kakek kasih kesempatan lagi. Kali ini dia pasti akan menang. Lalu Tin Duong ingin pulang tidur. Ketika dia bangun, makam yang dulu kenal perwarna sama dia. Tiba-tiba muncul api. Sampai ke rumah Tin Duong. Cerita pada orang tua yang suka judi. Kedua merasa sangat sedih. Jangan bilang kamu tidak beli. Jangan bilang kamu telat. 2 tiket lotre. Banyak uang itu. Lalu mereka mohon pada kakek. Menunggu kakek datang lagi. Tapi keluarga Tin Duong kemungkinan tidak bisa kaya. Tin Duong menunggu sepanjang malam tapi kakek tidak datang. Ini adalah malam yang dia ingin bertemu dengan kakek seperti itu. Tin Duong sangat marah. Jadi keesokan hari, dia mencari posisi Atan. Ingin balas dendam. Melihat siapa saya. Polisi, kau orang semalamnya. Bagus, kau masih ingat saya. Atan mendengar karena dia berhenti di tengah jalan. Membaut Tin Duong hilang banyak uang. Dalam hati sangat menyesal. Jadi langsung kabur. Berpikir tidak akan bertemu lagi. Tidak menyangka mereka berdua jatuh cinta dengan gadis jual ikan. Kim Muo yatim piatu di usia muda, tinggal bersama saudara. Karena tinggal di rumah orang lain, hidup dia tidak bahagia. Walaupun dia kerja keras tapi bibi dan paman dia seperti iblis menyedot darah. Belum pernah ada niat baik sama saudara. Suatu hari, bibi dan paman berbicara dengan Kim Muo. Pegang muka. Ada apa bibi? Ikuti kontes ini. Karena kamu ada waktu dan badan juga bagus. Ikutin saja. Ternyata tujuan mereka adalah hadiahnya. Madengan pemenang akan mendapatkan banyak uang. Bibi keluarkan banyak uang bersiap untuk Kim Muo. Setelah potong rambut yang panjang, dia menjadi titik pusat. Tapi dia tidak tahu. Penyelenggara kontes ini adalah putra seorang gangster kaya. Jadi dia suka membuat kontes seperti ini. Untuk bermain dengan gadis yang ingin menjadi artis. Dan kali ini, tidak terduga. Kim Muo masuk ke matanya. Dia langsung tanda tangan kontrak sama Kim Muo. Lalu dia panggil ke kamar. Berdiri di situ ngapain? Duduk saja. Saya tidak mengerti soal kontrak. Tanya sama saudara saya saja. Dia bilang akan kasih 1 rumah. Apakah Kim Muo akan lolos dari situ?